Oke, jadi ini adalah Anker MagGo, power bank yang menemani saya ketika seminggu di Taiwan untuk meliput Computex 2024 kemarin. Dan seminggu saya pakai, ada sukanya, ada nggak sukanya juga sih. Sukanya ya dia punya kapasitas standar 10.000 mAh yang paling enak untuk dibawa traveling, karena biasanya kalau misalnya udah di atas itu di bandara, wah itu dicekin satu-satu ribet lah. Jadi menurut saya standar ya paling pas itu di 10.000 mAh kalau kita gunakan untuk traveling. Dan dia juga udah pakai teknologi terbaru yang namanya Qi Wireless Charging generasi kedua yang support fast chargingnya itu sampai 15 watt. Kalau yang gen pertama itu kan cuma sampai 5 watt ya. Dan 15 watt terus kita dapat adapter iPhone itu 20 watt. Selisihnya cuma 5 watt sama yang wired adapter dari iPhone. Selain dia pakai teknologi terbaru Qi Wireless Charging Gen 2, dia juga udah support teknologi terbaru dari Anker yaitu Power IQ 3.0 yang maksimal outputnya bisa sampai 100 watt dan tetap efisien, jadi tetap dingin power banknya. Pengalaman saya pakai sih memang dia pengisiannya itu lebih cepat dibandingkan power bank wireless charging saya yang lain yang masih pakai Qi Wireless Charging generasi pertama. BTW buat yang belum tahu apa itu Qi Wireless Charging, jadi ini adalah standar yang dipakai sama WPC atau Wireless Power Consortium yang di dalamnya itu ada lebih dari 300 member dari brand-brand gede yang mereka bikin standar biar wireless charging itu bisa backward compatibility, efisien, lebih cepat ngecas, dan nggak bikin baterai life ini cepat rusak. Karena biasanya kalau kita power bank apalagi yang magnetik ya, itu kan bikin baterai life kita itu cepat aus. Dan pengalaman saya pakai power bank Anker MagGo ini, kalau saya pakai si wireless chargingnya yang 15 watt ini, itu 10 ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam 40 menit. Ya masih lama sih kalau kita bandingkan sama yang wired ya. Tapi dia juga bisa wired dan wirednya ini support fast chargingnya ada di 27 watt. Ya kira-kira 2 kali lebih cepat lah ketimbang kita pakai magnetic wireless chargingnya. Ya secepet-cepetnya wireless charging sih memang masih lebih cepat kalau kita pakai wired ya. Tapi biasanya saya akali. Jadi saya pakai kabel yang pendek untuk ngecas dan magnetiknya cuma saya pakai sebagai ya tempat power bank aja biar saya nggak repot bawa-bawa power bank. Kabel juga saya bawa kabel yang pendek buat cukup aja jarak ke Type-C iPhone ke power banknya. Jadi tas saya nggak kebanyakan kabel. Lebih praktis dan nggak menu-menuin tempat. Karena biasanya kalau kita nggak pakai power bank yang magnetik kan ya harus bawa power banknya, harus bawa iPhone-nya gitu, kayak ribet. Tapi kalau ini magnet ya dia jadi satu. Kalau pakai kabel dia lebih cepat, 10 ke 100% itu cuma ya sekitar nggak sampai 1 jam udah penuh. Kayak 2 kali lebih cepat lah dibandingkan wireless charging, walaupun wireless chargingnya sekarang udah pakai Qi Wireless Charging. Dan uniknya power bank ini dia punya LED indikator yang menandakan baterainya tinggal berapa persen dan waktu estimasi ngecasnya berapa lama. Tapi sayangnya untuk LED indikatornya ini kurang akurat sih. Karena kemarin ketika saya coba untuk ngecas power banknya ini dari benar-benar habis 0 ke 100%, katanya itu di sini LED indikatornya sih bakalan penuh di 2 jam 45 menit. Tapi nyatanya 2 jam setengah. Jadi nggak akuratnya itu sekitar 15 menitan. Tapi ya buat estimasi-estimasi aja cukup membantu dan terlihat lebih keren sih. Tapi sayangnya ya kalau misalkan kita tempelkan kayak gini, LED indikatornya itu otomatis nyala dan dia nggak mau mati. Jadi kalau misal bisa dimatikan kan ya baterainya bisa lebih hemat lagi si power banknya ini. Terus kita juga bisa ngecas si power banknya pakai Type-C, terus kita tempelin power banknya ke iPhone, iPhone-nya ngecas, power banknya ngecas. Tapi saran saya jangan terlalu sering lah, karena kalau misalkan kita pakai metode itu, power banknya ini lumayan kerasa anget karena kan dia harus input dan juga output. Dan ngomongin panas, ketika saya gunakan untuk ngecas iPhone baik itu magnetic ataupun wired, iPhone-nya sih nggak kerasa panas, tapi yang kerasa agak anget itu di power banknya. Walaupun angetnya ini nggak sampai yang kita pegang sampai kepanasan gitu, nggak. Ya saya kemarin nggak bawa fleece sih pas di Taiwan, tapi seharusnya sih nggak sampai 40 derajat Celcius. Ya di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius lah untuk suhu temperatur power banknya. Dan yang saya suka lainnya itu dia punya kickstand-nya kayak gini. Ini ngebantu banget sih. Karena kemarin ketika saya makan di Taiwan, saya bisa makan sambil tetap HP-an karena saya tetap harus upload story, bikin skrip di sana. Terus pas di pesawat saya tinggal geser aja iPhone-nya kayak gini. Tuh, dia langsung jadi horizontal. Jadi saya bisa nonton di pesawat karena film-film di pesawat itu kan film-film yang nggak update ya. Jadi saya downloadin Netflix-nya dulu. Abis itu saya tinggal nonton di pesawat kayak gini.
gak usah dipegangin. Karena kalau misalkan kita pegangin sama power banknya itu lumayan berat ya. Apalagi desainnya ini lumayan bulky untuk Anker Mego. Dan kalau misalkan kita bawa celana jeans yang lumayan ketat, gak bisa masuk kalau misalkan sama ngecas iPhone-nya kayak gini. Sulit sih, tapi kalau kalian bawa tas waist bag sih aman-aman aja. Dan yang paling saya suka magnetnya ini loh. Magnetnya ini entah kenapa ya, ini kuat banget magnetnya. Tuh, coba kalian lihat. Ini udah saya gini-gini kan, dia nggak mau jatuh dan ini memang beneran kuat. Tuh, ya. Jadi selama saya pakai 1 minggu ini sama sekali nggak ada saya pernah ngejatuhin power bank ataupun ngejatuhin HP-nya. Karena ini bisa dibilang ini power bank dengan magnetik yang paling kuat yang pernah saya review. Tapi kan kalau kita pakai power bank untuk ngecas magnetik itu kan bakalan bikin baterainya cepet rusak bang. Iya juga sih, tapi dengan teknologi yang terbaru Qi2 wireless charging ini resiko untuk battery life-nya aus itu makin minim. Dan ada triknya tadi yang pakai kabel pendek terus kita masukin ke sini, magnetiknya itu nggak sebagai ngecas. Jadi kayak cuman sebagai biar power bank-nya ini jadi satu sama iPhone-nya aja biar bawanya lebih praktis. Tapi ngomongin soal cepat rusak, sebenarnya si Anker Mego ini udah meminimalisir resiko itu. Jadi dia punya Active Shield 2 yang di dalamnya itu ada chipset ARM Cortex 32 bit yang fungsinya untuk proteksi dari korslet biar dayanya stabil dan proteksi lain yang bikin baterai itu cepat aus. Dia juga punya multi layer heat dissipation yang bikin thermal management dari power bank-nya lebih terjaga. Karena kalau misalkan power bank-nya terlalu panas, dia kan deket baterai. Dan kalau misalkan baterai itu ada panas, dia bakalan cepet habis juga. Terus juga cepet rusak. Tapi dia punya heat dissipation yang bikin di area baterai itu nggak panas. Jadi panasnya itu cuma di bagian luar sini aja. Ya yang saya nggak suka sih cuman desainnya yang terlalu bulky sama bobotnya yang lumayan berat untuk sebuah power bank yang kapasitasnya 10.000 mAh. Terus harganya, karena harganya ini lumayan, harganya itu di 1 jutaan dan untuk LED indikatornya ini menurut saya ya keren, tapi sebenarnya kayak nggak kepake aja untuk estimasi waktunya karena dia tidak akurat. Dan kalau misalkan kita tempelin, dia itu bakalan nyala terus gitu, nggak bisa mati yang malah bikin ya baterainya bakalan cepet habis. Tapi overall dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8,5 lah buat Anker Mego ini. Karena secara build quality oke, solid, safety-nya udah pakai chipset ARM, thermal managementnya bagus, desainnya ada kickstand yang praktis banget, dan udah pakai Qi2 wireless charging. Banyak sih powerbank yang lebih murah dari Anker dengan kapasitas yang sama. Tapi kalau untuk soal safety, apalagi saya ini pakai iPhone 15 yang harganya lumayan ya. Jadi kalau saya pakai powerbank yang belum ada sertifikasinya kayak Anker ini, saya belum berani sih. Dan itulah cerita saya pakai powerbank Anker Mego selama 1 minggu. Dan kayaknya bakalan saya pakai terus menerus sih karena enak banget. Dan buat kalian yang mau beli Anker Mego ini, kalian bisa beli di marketplace-nya atau langsung aja lewat iBox. Atau kalian juga bisa langsung ke offline store-nya Anker di Mall Kokas lantai LG. Saya Nika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye!